Om Swastiastu. Om Awignamastu Namasidam. Om Anubhadra Kartawentu Wiswata. Ya Tuhan, semoga pikiran yang baik selalu datang dari segala arah. Terima kasih saya sampaikan kepada panitia pelaksana Lomba Dharma Wacana atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Bapak Dirjen Bima Sindhu Republik Indonesia, yang saya hormati para Dewan Juri Lomba Dharma Wacana, serta umat sedharma yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita hadapan Ida Sang Yang Widi-Wasa, karena atas asung kartawarna beliau kita masih diberikan kesehatan. Baik, para umat sedharma, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya menyampaikan sekilas Dharma Wacana atau ujangan suci yang berjudul Filsafat Air dalam Agama Hindu. Umat sedharma sekalian, air merupakan senyawa hidrogen dan oksigen dengan rumusan kimia H2O. Setiap hari, makhluk hidup selalu membutuhkan air untuk kehidupan. Air merupakan senyawa yang sangat penting bagi kehidupan. Air juga merupakan hal yang utama untuk budidaya pertanian, industri, pembangkit tenaga listrik, dan transportasi. Umat sedharma, mengapa air sangat penting bagi makhluk hidup? Umat sedharma sekalian, air merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan. Tanpa air, kemungkinan tidak ada kehidupan di dunia ini. Semua makhluk sangat memerlukan air untuk bertahan hidup. Karena sudah mutlak, sebagian besar zat pembentuk tubuh manusia itu terdiri dari 73% adalah air. Jadi, bukanlah hal yang baru jika kehidupan di dunia ini dapat terus berlangsung karena ketersediaan air yang cukup. Umat sedharma sekalian, makna air dalam ajaran Hindu merupakan sarana persembahyangan yang sangat penting. Ada dua jenis air yang dipakai. Yang pertama, air yang dipakai untuk membersihkan mulut dan tangan. Yang kedua, air yang disebut dengan tirta. Tirta ini pun ada dua macam, yaitu tirta yang dimohonkan melalui puja mantra yang diwakili oleh Ida Pandita atau Sulinggih. Yang kedua, tirta yang didapat dengan memohon kepada Ida Sang Yang Widi-Wasa atau Betara Betari. Tirta berfungsi untuk membersihkan diri dari kotoran atau kecemaran pikiran. Tirta bukanlah air biasa. Tirta adalah benda materi yang sakral dan mampu menumbuhkan perasaan-perasaan suci. Umat sedharma, tirta sebagai lambang penyucian atau pembersihan setiap upakara atau bebantan dalam pancayannya. Sebelum dipersembahkan, terlebih dahulu dibersihkan atau disucikan. Secara simbolis, tirta pembersihan yang dibuat oleh pendeta. Tirta juga berfungsi sebagai pemelihara dalam pelaksanaan niatnya, berfungsi sebagai lambang suci atau anugerah dari Ida Sang Yang Widi-Wasa. Tirta di sini dijiwai oleh Dewa Wisnu sebagai Stiti dan juga Dewa Indra sebagai dewa hujan, sumber kemakmuran. Wahai umat sedharma, air tirta menurut kepercayaan Hindu merupakan titik awal kehidupan, dan tirta itu pula kekuatan dewa bersemayam. Air suci dikenal sejak peradaban Hindu-Buddha di Indonesia. Dalam kitab keagamaan,
tirta merupakan salah satu unsur alam yang disebut sebagai panca mahabhuta atau pancabuta. 5 unsur alam. Konsep panca mahabhuta dikenal juga pada masyarakat penganut Hindu, yakni udara, api, air, tanah, dan akasa atau ruang angkasa. Dalam kitab Upanishad disebutkan bahwa yang pertama keluar dari Brahman adalah akasa. Dari akasa mengalir udara. Dari udara mengalir api. Dari api mengalir air. Air mengalir ke bumi. Dari bumi keluar tumbuh-tumbuhan, binatang, dan manusia. Demikianlah fungsi tirta dalam hubungannya dengan persembahyangan. Sarana persembahyangan berupa bunga, buah, daun, api, dan air adalah sarana yang tergolong berwujudkan benda material. Sedangkan sarana persembahyangan yang berwujudkan bukan benda atau non-material adalah mantra. 2.3 Sloka Suci Bhagavad Gita bab 9 Sloka 26 yang berbunyi, Patram puspam palam toyam Yome bhaktya prayachati Tadaham bhakti upartam asnami prayat mana. Yang artinya, apa yang dipersembahkan padaku, sehelai daun, setangkai bunga, setetes air, buah-buahan, biji-bijian, dengan cinta kasih dan kesadaran yang murni, akan kuterima. Umat sedharma sekalian, aktualisasi setetes air pada Bhagavad Gita bab 9 Sloka 26 dapat dilihat ketika menggunakan air sebagai salah satu sarana persembahyangan. Tirta pada dasarnya adalah air yang telah melalui proses pembersihan atau penyucian secara ritual sehingga bersifat sakral dan diyakini dapat menumbuhkan perasaan atau pikiran yang suci. Wahai umat sedharma, perlu kita ketahui pentingnya kedudukan air sebagaimana tertuang dalam kitab-kitab suci, serta dilaksanakan ritus-ritus untuk memperkuat pentingnya kedudukan air. Namun tampaknya belum memiliki signifikasi optimal dengan pelestarian air, baik dalam memenuhi fungsi kehidupan dan penghidupan. Banyak sumber air seperti kelebutan, pancoran, sungai, danau, dan lautan tidak terpelihara. Malahan hanya diperhatikan saat diperlunya. Wahai umat sedharma, dalam konsep turunnya ide Betara Trimurti, di sana dikatakan Brahma memberikan air kepada Ibu Pertiwi sehingga melahirkan tumbuh-tumbuhan. Dengan demikian, kita sadari keberadaan air sangatlah utama. Tanpa adanya air, maka tidak akan ada kehidupan. Sehingga setiap ritual keagamaan Hindu tidak pernah terlepas dari air atau tirta. Tapi sungguh sangat disayangkan, banyak oknum umat kita yang selalu taat melakukan penyucian dari menggunakan air, baik saat ngemak geni maupun banyu penaruh. Namun, di hari-hari biasa, mereka justru melakukan pencemaran terhadap air. Misalnya, membuang sampah ke sungai, menjadikan sungai tempat pembuangan limbah. Perilaku yang memprihatinkan ini menyebabkan sejumlah mata air suci
kini sudah terkontaminasi bakteri. Ini ironisnya, di satu sisi kita menyembah air, namun di sisi yang lain kita yang mencemari air tersebut. Jika air sebagai sumber kehidupan dicemari dengan sedemikian rupa, kehidupan ini tentu tidak akan berjalan dengan baik. Kita sebagai umat Dharma, marilah jaga sumber mata air kita agar tetap bersih dan agar kita dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Umat Dharma yang berbahagia, demikianlah Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna untuk kita semua. Dan apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, mohon untuk dimaafkan. Dan akhir kata, saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, 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 Om.